Kira-kira siapa ya yang berperan besar dalam menyokong perkembangan anak berkebutuhan khusus? Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kamu berada. Perkenalkan, aku Mar'atu Salehah dengan NIM tertera. Aku mahasiswa BK dari Universitas Lambung Mangkurat. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK-ABK yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Ramayani Jamain, SPSI MPD, dan Ibu Asih Nur Jahidah, SPDI MPD. Kalian tahu nggak, kalau ABK itu punya banyak banget karakteristik loh. Mereka juga punya pola perkembangan yang unik, sehingga mereka memerlukan layanan dan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Jadi, kira-kira kenapa ya konselor harus menyeret banyak pihak dalam hal ini? Nah, kebutuhan setiap ABK itu berbeda-beda loh sesuai dengan karakteristiknya. Ada yang mengalami hambatan belajar, komunikasi, perilaku, hingga perkembangan emosional serta sosial. Sehingga layanan yang diberikan pun tidak bisa disamaratakan. Permasalahan yang dialami oleh ABK tidak hanya berasal dari kondisi anak itu sendiri jika tidak ditangani dengan baik dan benar, namun juga bisa berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat, kemudian lemahnya koordinasi antara keluarga dan sekolah, hingga minimnya dukungan dari lingkungan yang menyebabkan hambatan terhadap perkembangan potensi si anak ABK. Dalam praktiknya sendiri, ABK seringkali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendamping, stigma sosial, hingga kurang optimalnya dukungan dari sekolah. Dalam penelitiannya, Meka dan kolega mengatakan bahwa diperlukan adanya pendekatan kolaboratif antara guru, staf sekolah, orang tua, hingga spesialis pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung bagi seluruh siswa. Di sini, keluarga sebagai lingkungan utama dan terdekat bagi anak berperan penting dalam memberikan dukungan, baik itu secara emosional maupun fisik, serta memberikan informasi mengenai kondisi anak kepada konselor agar konselor dapat membantu memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan anak. Sementara itu, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar dan layanan pendamping. Komunikasi di antara kedua belah pihak dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pengoptimalan potensi anak ABK. Guru kelas dapat membantu dalam memonitor perkembangan serta perilaku anak selama masa pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran sendiri, guru kelas dapat melakukan modifikasi kurikulum, menggunakan media visual, hingga menerapkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan sang anak. Selain itu, konselor juga dapat menggunakan layanan BK yang bersifat individual, fleksibel, dan komprehensif. Konselor dapat menggunakan layanan konseling individual, konsultasi dengan orang tua, asesmen kebutuhan, hingga koordinasi dengan guru. Nah, untuk model implementasi layanan bisa berupa 3 tahapan berikut, yaitu di tahap pertama ada tahap identifikasi. Konselor mengumpulkan data untuk memahami kondisi psikologis, gejala, serta hambatan. Kemudian, menggunakan data tersebut untuk memetakan keterampilan sang anak, kondisi keluarga sebagai dasar perencanaan program yang tepat. Pada tahap kedua, ada tahap penyusunan program. Nah, program disusun tentunya didasarkan dari hasil identifikasi agar menjadi solusi yang tepat. Program harus bersifat kolaboratif, di mana program harus melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak sekolah dan pihak keluarga. Kemudian masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap penerapan. Di tahap ini, konselor dapat mensosialisasikan hasil pemetaan kepada orang tua agar mereka memiliki gambaran akurat mengenai kebutuhan putra-putrinya. Kemudian, konselor juga dapat membantu dalam membimbing orang tua dan anak dalam menjalankan program secara konsisten. Dengan demikian, ketika semua pihak saling bekerja sama dan saling berbagi informasi, layanan yang diberikan menjadi lebih sesuai dan lebih tepat terhadap kebutuhan ABK. Jadi itu tadi merupakan usaha pengoptimalan potensi ABK melalui layanan kolaboratif. Semoga dengan penyampaian tadi, kalian dapat turut andil dalam menjaga lingkungan yang inklusif serta mendukung bagi ABK. Usai sudah pemaparanku, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kututup lagi dengan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye! Yang unik, sehingga